Enggak aku nek ngene sampean lianune ya. Kalian. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing dan kita diskusi bersama tentang program yang akan kita laksanakan di sekolah kita, di mana ini adalah bentuk dari tugas diskusi, merupakan rencana tindak lanjut dari program diseminasi PPKG yang diadakan di Kabupaten Lamongan. Dan pada sesi ini ada tugas yang membahas program kerja, rencana program kerja, dan bagaimana tindak lanjut kita laksanakan di sekolah. Kembali ke awal dulu, ke judul. Program ini saya susun, ini kita komunikasikan dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman yang ada di sekolah, merupakan program permainan bola voli untuk penguatan suara, pilihan, kepemilikan peserta didik dalam pembelajaran School Education Model. Ini bisa saya berikan satu gambar sedikit bahwa School Education Model ini adalah satu bentuk di mana pembelajaran yang semuanya itu adalah berpusat pada murid. Di mana dalam pelaksanaan dari segi perencanaan, pelaksanaan, hasil sampai evaluasi, semuanya itu adalah yang mengerjakan adalah siswa-siswi kita. Namun kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator, sebagai pendamping, mengarahkan manakala ada siswa kita yang mungkin perlu bantuan dalam melaksanakan pembelajaran ini. Di situ saya titik beratkan pada suara, pilihan, kepemilikan peserta didik. Jadi kata kuncinya adalah di suara, ada di pilihan, di kata kepemilikan. Di mana apa dalam program School Education Model ini suara yang paling kita dengarkan adalah semuanya aspirasi dari siswa. Ini adalah merupakan bentuk suara dari mereka mengusulkan contoh seperti ini, Pak, bagaimana Pak kalau dalam pembelajaran kita laksanakan turnamen atau seperti itu. Dan itu adalah bentuk suara atau usul dari siswa kita. Kemudian yang kedua adalah unsur dari kepemilikan. Kepemilikan itu adalah segala aktivitas semuanya adalah milik siswa. Guru adalah sebagai fasilitator yang menentukan bagaimana siswa itu merancang produk turnamen sebuah pembelajaran bola voli, ya siswa yang menentukan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pilihan. Pilihan ini siswa juga bisa menentukan, Pak, ini nanti yang kita latih dulu itu adalah tentang materi ini. Nah, itu semuanya siswa yang menentukan. Makanya semuanya School Education Model ini adalah semuanya berpusat pada murid, kemudian gurunya adalah sebagai fasilitator. Lanjut untuk slide yang kedua. Ini bisa kami latar belakangkan, latar belakang di sekolah kita. Ini notabene adalah sekolah kita dan merupakan sekolah yang berprestasi di dalam bola voli. Untuk itu materi ini saya angkat, pembelajaran bola voli ini, karena bola voli ini adalah sangat kompeten di sekolah kita, yang pada akhir ini juga banyak prestasi yang ditelurkan yang diperoleh oleh anak-anak kita. Ini sama, jadi permainan bola voli ini menggunakan pendekatan suara, pilihan, dan kepemilikan, karena notabene yang memiliki kegiatan ini adalah siswa. Kemudian di poin yang kedua, di sini saya tuliskan tentang aset yang ada di sekolah kita. Ini ada aset fisik, kemudian ada aset sosial, dan ada aset sumber daya. Apa itu aset? Aset itu adalah segala sesuatu yang sumber daya yang kita miliki di sekolah. Bisa contoh nih, aset fisik.
kita punya lapangan, punya bola, dan punya sarana prasarana. Ini merupakan aset fisik. Nah, aset-aset ini akan mendukung semua kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Kemudian akses sosial, bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita, baik itu lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Ini merupakan aset sosial. Ini juga sangat mendukung dalam program pengembangan dalam proses pembelajaran modul School Education Model. Kemudian yang terakhir adalah di aset sumber daya manusia. Ini bisa siswa, bisa guru, dan teman-teman kita mapel pelajaran. Ini bisa membantu kita dalam proses pembelajaran ini. Makanya pembelajaran ini nanti bisa dikemas dalam suatu kegiatan yang berbentuk kegiatan P5. Lanjut. Kemudian ada beberapa tujuan yang bisa ditempuh dalam diperoleh untuk menyuarakan pendapat siswa, pilihan siswa, kemudian juga apa yang menjadi pilihan jadi suara siswa. Itu satu, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Jadi kita dorong dalam kegiatan ini siswanya itu aktif untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini penting juga karena pada era-era seperti ini mindset kita sudah berubah dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran kita fokuskan pada murid. Kemudian sasaran untuk sebagai karakternya, ini kita menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, membangun rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Yang kelima, memupuk kebersamaan dalam komunitas belajar. Komunitas belajar ini bisa kita artikan bahwa kebersamaan kita dalam melaksanakan program ini nanti, ini kita bisa berkolaborasi antara mapel. Di situ nanti akan di slide selanjutnya saya tulis ada beberapa mapel yang bisa kerjasama dengan kegiatan ini. Misalkan ada di mapel bahasa Indonesia ini, bagaimana anak-anak nanti mendeskripsikan suatu bentuk tulisan atau bentuk materi pembelajaran atau bentuk latihan, itu nanti bisa dibantu oleh guru bahasa Indonesianya. Kemudian dalam proses pengeditan, kemudian foto, dokumentasi, nanti bisa bekerjasama dengan guru-guru yang mempunyai basic atau berlatar belakang dengan TIK. Lanjut, di slide selanjutnya ada di langkah-langkah dan tujuan kita. Ini di langkah capaian aksi kita nanti itu, yang pertama, peserta didik secara aktif menyampaikan ide dan kontribusi dalam pengambilan keputusan terkait permainan bola voli. Ya, sudah saya berikan satu gambaran tadi bahwa untuk mengambil satu keputusan semua kegiatan itu karena kita menggunakan SEM, School Education Model, berarti semua kegiatan itu berpusat pada siswa, dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, kemudian secara evaluasi nanti juga siswa dilibatkan dalam pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, minimal 72% peserta didik memberikan masukan melalui diskusi kelompok atau survei terkait dengan variasi permainan. Jadi dalam pelaksanaan nanti sebelum siswa itu menentukan satu praktek pembelajaran atau praktek pembelajaran, praktek kegiatan atau praktek pertandingan, ini siswa diharapkan berkomunikasi dulu dengan dibentuk kelompok-kelompok yang nanti kelompok-kelompok itu bisa menyimpulkan satu hasil diskusinya. Yang nomor 3, setiap kelompok menghasilkan satu ide baru yang diimplementasikan dalam sesi permainan. Ya, saya bacakan langsung. Kemudian yang keempat, melakukan diskusi awal dengan peserta didik untuk mengidentifikasi minat dan prestasi mereka terhadap bentuk permainan. 5, mengadakan survei singkat untuk memilih variasi latihan atau permainan yang paling sesuai. Kemudian 6, memberikan ruang dalam sesi refleksi untuk mendengar umpan balik peserta didik
setelah sesi pembelajaran. Peserta didik merasa dihargai karena suaranya didengar dan idenya diimplementasinya sehingga lebih termotivasi untuk terlibat. Kalau pembelajaran ini mungkin kalau kita terapkan di SD mungkin agak sulit, tapi kalau di SMP yang dalam taraf mereka berkembang, ini insya Allah bisa kita terapkan untuk pembelajaran school education model ini. Jadi nanti dalam tahapan itu siswa berdiskusi, merancang kegiatan, kemudian dengan suara-suara mereka, dengan kepemilikan mereka atas suatu kegiatan itu, mendiskusikan, memformalisasikan dalam bentuk suatu perencanaan, kemudian mereka realisasikan dalam bentuk satu kegiatan. Kegiatannya bisa berbentuk mungkin nanti karena baru rencana bisa berbentuk dalam suatu turnamen kegiatan olahraga antar kelas, misalkan seperti itu. Bisa nanti diwujudkan kegiatan class meeting antar kelas. Lah, class meeting itu apa yang dilakukan? Semua kegiatan bentuk class meeting itu bisa semuanya dilakukan oleh siswa, dari perencanaan, dari pelaksanaan, wasit, sampai mencari peserta, menjadi kapten, menjadi pelatih, semuanya itu disimulasikan atau didiskusikan atau dilaksanakan oleh siswa. Nah, guru sebagai apa? Yaitu tadi, karena kita sekarang sudah mindset kita pembelajaran sudah berubah, maka guru adalah sebagai pendamping atau sebagai fasilitator. Lanjut lagi. Nah, ini sudah saya singgung tadi, ada sumber daya dan aset pendukung di sekolah yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa kolaborasikan. Beberapa yang terlibat dalam kegiatan ini nanti adalah tentang aset guru PJOK tentunya, karena program ini adalah program dari Mapel PJOK, maka secara otomatis guru PJOK menjadi satu aset di sana, aset sumber daya manusianya. Kemudian aset yang kedua, aset peserta didik. Terdidik adalah sebagai pelaksana, nanti pelaksana kegiatan adalah peserta didik. Kemudian yang C itu orang tua peserta didik. Kenapa kok dilibatkan? Walah, orang tua kan sebagai motivator yang di rumah. Mereka juga bisa hadir di sekolah sebagai support, untuk memberikan support ketika anak-anaknya bertanding. Memberikan, katakanlah dalam mungkin anak bertanding salah satu tim atau satu kelas, perwalian kelas, kemudian mengundang wali murid untuk perwakilan kelas untuk mensupport anak-anaknya yang sedang kelas meeting. Itu adalah satu bentuk dari keterlibatan orang tua. Ini juga yang D itu guru non PJOK, bisa mata pelajaran bahasa Indonesia dan TIK sudah saya ulaskan. Terus komunitas sekolah, apa yang disediakan di sekolah? Menyediakan fasilitas dan dukungan administrasi untuk keberhasilan program. Karena komunitas sekolah jadi banyak yang dibutuhkan nanti. Ada administrasi sekolah, anak-anak perlu kertas, perlu dukungan administrasi, bahkan yang lebih besar lagi adalah dukungan finansial. Kemudian yang asetnya adalah infrastruktur sekolah yang memadai, termasuk lapangan, sudah tadi kita bahas. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah pendekatan aset based thinking-nya ini. Fokus utama bagaimana adalah memanfaatkan kekuatan yang sudah ada di sekolah. Artinya aset based thinking ini merupakan kolaborasi atau bagaimana kita menguatkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah ini, baik dari segi sumber daya manusia, dari sumber daya potensi komunitas peserta didik, kemudian segala yang aset kita komunikasi dan kita kolaborasikan secara bersama-sama,
Ini merupakan salah satu aset pendekatannya yang berbasis asset based thinking. Kemudian selanjutnya, evaluasi program. Evaluasi program ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai, terutama dalam mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Evaluasi akan mencakup masukan dari berbagai pemangku kepentingan, peserta didik, staf sekolah, dan komunitas belajar dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Dilakukan secara berkala setiap minggu menggunakan refleksi peserta didik dan observasi partisipan. Masukan akan digunakan menyesuaikan pelaksanaan dengan program agar lebih efektif. Hasil evaluasi akan dirangkum dalam laporan tertulis yang dibagikan kepada komunitas belajar termasuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian di rencana tindak lanjutnya berupa rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan program di masa mendatang. Jadi apa yang saya gambarkan itu adalah merupakan bentuk rencana tindak lanjut atau rencana kerja yang akan kita laksanakan dalam 1 semester atau bisa dilaksanakan dalam 1 minggu, tergantung nanti rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing siswa atau kelompok belajar. Lanjut. Kemudian tantangan. Ini banyak tantangan yang bisa dihadapi di sekolah, terutama dalam proses pembelajaran pelaksanaannya ini. Contoh, ketika kita dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan ini, kita sudah memprogramkan hari Sabtu, katakanlah seperti itu. Delala, pada hari Sabtu itu lapangannya dipakai untuk kegiatan lain, kegiatan pramuka atau kegiatan yang lain, yang kegiatan itu tidak bisa ditunda. Ini merupakan satu kendala. Terus yang kedua, bisa kendala cuaca. Apa yang kita laksanakan, kemudian kita rencanakan, tahu-tahu hujan. Ini juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran kita. Jadi tantangan kita hadapi itu, namun dalam proses itu bisa kita sikapi. Barangkali kalau kegiatan itu dilakukan di sekolah yang berbarengan, nanti bisa dilakukan komunikasi dengan guru atau teman-teman yang menggunakan lapangan sekolah kita. Jadi ada komunikasi antara pemangku kegiatan. Lanjut. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah membantu saya dalam pelaksanaan ini. Ini merupakan tugas akhir dari kegiatan PPKG, di mana presentasi ini nanti akan diunggah di PMM sebagai bukti karya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas bantuannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mari. Muka-muka kerekam.